Shalom saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan apabila Tuhan memberikan hari yang baru kembali kepada kita untuk kita boleh sungguh-sungguh hidup memuliakan Dia. Mari saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang limpah atas setiap kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena pertolongan dan anugerah daripada Tuhan. Dan ya Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah sungguh firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama boleh menolong kami, membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan, memuliakan nama Tuhan dan hidup melayani Engkau di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, refleksi Gemah kita hari ini diberikan judul yaitu adalah Para Imam dengan Tugas yang Khusus, yang terambil dari 1 Tawarik 24, namun kita akan membacanya di ayat 1-3 saja, ayat 5 dan ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu daripada ayah mereka dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Daud bersama-sama Zadok dari Bani Eleazar dan Ahimelek dari Bani Itamar membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Dan ayat yang kelima, dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan. Sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah, baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. Ayat yang ke-31. Mereka ini pun sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Anak-anak Harun membuang undi di depan Raja Daud, di depan Zadok, Ahimelek, dan para kepala puak, para imam dan orang Lewi. Dalam hal ini seorang kepala puak sama dengan saudaranya yang terkecil. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Saudara sekalian, gereja atau organisasi apapun harus memiliki pengaturan yang baik jika ingin berjalan dengan baik dan lancar. Tanpa pengaturan yang baik, maka seringkali timbul gesekan-gesekan dan kekacauan. Bagaimana kondisi rumah, perusahaan, kantor kita hari ini? Apakah segalanya berjalan dengan baik dan jelas? Atau kita mendapatkan ada kebingungan dan kekacauan di sana? Saudara sekalian, dalam pasal ini Daud bersama dengan Zadok dan Ahimelek mengatur tugas-tugas yang dikhususkan bagi para imam untuk penyelenggaraan ibadah di Bait Allah. Daud membagi tugas para imam tersebut mulai dari anak-anak Harun yaitu Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Karena jumlah yang tidak seimbang antara 16 orang pemimpin dari keturunan Eleazar dengan 8 orang pemimpin dari keturunan Itamar, maka pembagian tugas untuk mereka harus dilakukan secara transparan dan adil tanpa membeda-bedakan jumlah dan keturunan tertentu agar beban dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing kelompok. Dalam tradisi Israel, pembuatan keputusan dengan cara membuang undi adalah cara yang sudah umum untuk menentukan kehendak Allah, sehingga hasilnya pasti akan diterima oleh semua pihak. Saudara sekalian, di gereja juga perlu mengatur seluruh pelayanan dengan baik. Seluruh pelayan Tuhan sama di mata Tuhan. Kita adalah rekan sekerja Tuhan dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Jabatan gerejawi tidak merujuk pada kekuasaan, tetapi pada pelayanan. Apapun jabatan Anda dalam gereja, Allah menghendaki agar Anda melayani dengan penuh kasih dan tanggung jawab, serta bekerja sama dengan sesama anggota jemaat dalam membangun tubuh Kristus, sehingga segala sesuatu berlangsung dengan baik dan teratur seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 40. Jangan ada seorang pun yang merasa dialah yang paling penting, yang menentukan arah dan kebijakan gereja. Gereja bukan tempat untuk mendapatkan pengakuan dan kekuasaan. Justru di gerejalah kita belajar saling melayani dan merendahkan hati. Apakah pelayanan di gereja saudara telah berlangsung secara teratur? Apakah saudara sudah melayani dengan sikap hati yang benar?
Kiranya firman Tuhan hari ini yang kita renungkan boleh menolong kita untuk kita boleh sungguh-sungguh melihat pelayanan apapun yang Tuhan percayakan itu untuk kita lakukan dengan bertanggung jawab, kita lakukan dengan motivasi yang benar, bukan untuk kekuasaan, tapi karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan, dimuliakan. Mari di awal tahun ini kita kembali mengatur motivasi kita. Mari kita melihat kembali motivasi kita dan meminta pertolongan Tuhan untuk menyelidiki hati kita agar supaya pelayanan kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang indah yang kami dengarkan pada hari ini, di mana kami boleh diingatkan bahwa apapun pelayanan kami ya Tuhan, Engkau Allah yang disenangkan, Engkau Allah yang harus dimuliakan. Bukan untuk melihat siapa kami, tetapi biarlah pelayanan kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ada kalanya ya Tuhan ketika kami melayani, kami ingin dipuji, kami ingin diakui, tetapi biarlah Tuhan melalui firman Tuhan hari ini, kami boleh sungguh-sungguh melihat pelayanan adalah suatu hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan Engkau Allah yang harus diutamakan di atas segalanya. Tuhan mampukan setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua, and have a nice day.